Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba izzati tammas salati laka imati Muhammad dalil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam wa ziwata innaka la tukhliful mi'ad ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang pria dengan berpakaian yang serba putih, nampak wajahnya bersih, dan kemudian ia duduk dekat dengan Nabi. Terkesan ia begitu akrab dengan Rasul sampai lutut dengan lutut beradu. Kemudian terjadi dialog antara Nabi dengan tamu tersebut. Terkesan bahwa tamu tersebut banyak tahu tentang agama. Kemudian tamu tadi setelah dialog pergi. Umar bin Khattab, salah seorang yang hadir pada waktu itu, bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, siapa pria tadi? Pakaiannya serba putih, nampaknya wajahnya bersih, terkesan akrab dengan Anda dan banyak tahu ini tentang agama." Nabi mengatakan, "Itu Jibril mengajarkan sesuatu kepada kalian." Nah, kemudian Umar dan para sahabat sudah tidak bisa melihat lagi pria atau laki-laki yang berpakaian serba putih itu. Dialognya adalah pertama yang berkaitan dengan iman, yang kemudian membuahkan rukun iman yang 6 itu, dan kemudian tentang Islam yang kemudian membuahkan rukun Islam yang 5. Lantas yang ketiga yaitu tentang ihsan, dan kemudian tentang kiamat yang dijawab oleh Nabi, bahwa yang bertanya mungkin lebih tahulah daripada yang ditanya. Iman Islam kalau sudah meningkat kualitas yang tinggi akan membuahkan ihsan. Ihsan itu sering diterjemahkan dengan kebaikan, berbuat baik, orangnya disebut muhsin. Kalau bentuk jamak muhsinin, orang-orang yang baik. Tetapi terjemah itu tentu tidak mampu mengungkap nama, mengungkap arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengartikan ihsan yang ada dalam ajaran Islam, kita merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah atau dalam dialog antara Rasul dengan Jibril itu. Beliau menyatakan ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Pertama adalah ihsan itu kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan engkau merasa dekat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah bisa mencapai tingkat seperti itu tentu tidak bisa datang dengan begitu saja. Harus melalui sebuah proses yang disebut riyadhah atau mujahadah. Melatih dan melatih sehingga kita ibadah kepada Allah itu menemukan kenikmatan spiritual. Sehingga ibadah bisa menjadi syifa, pengobatan spiritual kita untuk menghilangkan berbagai macam problem, pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang tidak nyaman dalam diri kita. Quran sendiri mengartikan salat umpamanya adalah bisa mampu mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Tentu kalau salat yang dilakukan dengan berkualitas. Salah satu bentuk kualitas dari ibadah salat itu adalah kalau bisa kita melakukan salat atau ibadah-ibadah lain seolah-olah kita merasa melihat Allah. Bagaimana untuk mencapai satu suasana selain suasana ibadah merasa melihat Allah, sehingga kita tidak merasa terpaksa, tidak takut dengan bayangan-bayangan dosa, bahkan tidak ada target-target pahala, tetapi memang kita menemukan satu kelazatan. Dan inilah yang sering dijadikan suatu amalan di dalam dunia spiritualisme Islam. Dalam tasawuf dikenal ada liqa, merasa selalu bertemu dengan Allah. Untuk menemukan satu kenikmatan seperti itu, banyak teori yang dikembangkan oleh para sufi. Kita ambil salah satu seorang sufi yang juga
kemudian menjadi debatable tentang pendapat beliau. Tapi saya yakin ajaran tentang konsep ini adalah semua pihak akan menganggap bahwa ini suatu penting. Namanya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi yang disebut kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tentu bukan hak kita untuk menilai, tapi ada sebuah ajaran menurut hemat saya ini adalah sangat penting untuk mencapai liqa itu. Beliau mengembangkan untuk memperoleh satu kenikmatan ibadah itu, mengembangkan al-hub, cinta. Dengan cinta, kata beliau, itu kita menjadi nikmat. Dengan cinta kita tidak merasakan derita sebagai risiko dari ibadah atau dari hal-hal yang dimana kita cinta itu. Kita berani berkorban, kita berani berbuat apa saja karena merasa bertemu atau berdialog dengan orang, dengan zat yang dicintainya. Di antara kita tentu sudah sering contoh-contoh yang dikemukakan konsep cinta oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Sekali lagi tentang pemikiran teologisnya tidak merupakan tidak menjadi bahasan kita. Akan tetapi konsep tentang cinta, ketika seorang pangeran itu adalah calon raja, yang artinya pasti menjadi raja lah sepanjang rajanya meninggal dunia. Dia melamar Rabi'ah, tapi jawaban Rabi'ah yang mestinya pada waktu itu orang merasa bangga kalau akan dijadikan istri seorang pangeran untuk calon raja. Tetapi Rabi'ah menjawab, mohon maaf Paduka, saya tidak siap untuk menerima pinangan Paduka. Saya tidak mungkin mencintai Paduka, nanti Paduka kecewa karena saya sudah terlanjur jatuh habis-habisan cinta saya kepada Allah, sehingga untuk selama hidup Rabi'ah tidak nikah. Mungkin ini salah satu yang sering dikritik oleh para kritisi tentang sikap Rabi'ah. Sama sebetulnya dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali juga tidak sempat nikah karena kesibukan beliau dalam melahirkan karya-karya akademik dan gerakan-gerakan zikir dengan pola Al-Ghazali, atau sebut saja kalau pejuang namanya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani juga sama, sekian belas tahun berdakwah ke di 3 benua sehingga tidak sempat nikah. Mungkin orang bisa mengkritik itu, tetapi kita melihat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Rabi'ah telah menemukan sebuah kenikmatan menyembah. Dia larut dalam kepasrahan kepada Allah. Dia berulang-ulang menyatakan adalah kerinduannya dengan Allah, dan dia berasa nikmat kalau menyebut nama Allah. Dia lupa dunia ini kalau dia sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang sering tadi dikritik, tapi menurut hemat saya ada hal yang bisa kita ambil mengenai bagaimana bisa menikmati seperti itu. Tuhan, seandainya saya menyembahmu itu karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Sebab berarti saya menyembahmu mengharapkan makhlukmu, bukan mengharapkan ridhomu. Tuhan, seandainya saya menyembahmu karena takut masuk nerakamu, neraka milikmu, saya juga milikmu. Siapa yang mau menghalangi? Engkau pemiliknya, mau dimasukkan neraka, saya relakan. Karena saya menyembahmu, saya cinta, saya jatuh cinta kepadamu, saya rindu padamu, saya merasa bahagia menyebut namamu. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam satu tradisi, kecenderungan dunia sufi mencapai tingkat itu sampai melahirkan konsep zuhud yang agak sedikit mengharamkan dunia, inginnya menikmati, ingin bertemu dengan Allah, ingin menyebut nama Allah, malas menyebut yang lain, ingin membaca kalamullah juga malas membaca yang lain. Sekali lagi kita boleh setuju dan boleh tidak setuju. Sebab Quran sendiri dalam konsep doa memberikan contoh yang saya yakin universal ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas Quran. Jadi kita minta kepada Allah itu tetap minta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak termasuk tidak etis kalau kita berdoa sampai menyatakan saya tidak perlu dunia, terserah Tuhan. Asal masuk surga, saya nggak apa-apa, saya miskin, saya menderita, saya tersik. Itu adalah sikap yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Tetap yang baik itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini merupakan doa yang universal, sering dijadikan sebagai
penutup atau kesimpulan dari seluruh keinginan. Kalau orang bertawaf, dimulai dengan Bismillah ya Allah, dibaca berbagai macam doa setelah sholawat itu, tapi sampai kepada rukun yamani. Tinggalkan itu mesti doa yang minta ilmu, minta rezeki, mungkin minta kedudukan, minta kesehatan, minta keluarga bahagia. Begitu rukun yamani, stop semuanya. Dipisah dengan Bismillah Allahu Akbar, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, malah ditambah lagi wadkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dalam doa keseharian kita sering juga kita temukan dari segala macam doa yang kita minta, mungkin ada sesuatu yang tidak terucapkan, tidak terungkapkan. Kita minta rezeki, mungkin ilmu nggak dapat. Minta ilmu, jangan-jangan rezeki nggak dapat, atau ilmu dan rezeki dapat, akan tetapi katakanlah keluarga ternyata tidak bahagia, maka dikemaslah dalam doa yang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih dalam dunia sufi, seorang justru mengemas sebuah doa yang mungkin lebih tawadhu, tapi dalam artinya menggambarkan tentang cinta itu. Pertama pengakuan, yaitu Ilahi lastu lil firdausi ala. Tuhan, saya ini kalau masuk surga gak pantas lah. Bagaimana saya harus masuk di sebuah tempat para nabi dan syuhada, orang-orang pejuang. Saya harus masuk surga gak pantas, ini banyak dosa. Ilastu lil firdausi ala, tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi kau maha tahu, kalau masuk neraka saya gak kuat. Jadi artinya masuk surga bukan karena amal, akan tetapi karena rahmat dan barokah Allah. Kalau diukur dengan amal, tidak mungkin bisa mencapai surga. Sama-sama kita ketahui, kalau orang melaksanakan ibadah itu, apapun, baik mahdhoh maupun ghair mahdhoh. Pertama, kalau ibadah mahdhoh tentu saja ibadah ritual, itu harus prosesnya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Banyak ayat, banyak hadis yang sholatnya sesuai sholat Nabi, kemudian haji umrohnya juga seperti yang beliau lakukan. Tapi ada faktor lain itu adalah menyangkut niat. Ibadah dengan waktu yang sama, dengan cara yang sama, bisa nilai dan kualitasnya bermacam-macam. Yang menentukan adalah niat. Ada yang melakukan ibadah itu karena dipaksa, sanksi, dan ada yang karena terpaksa, memang situasi nggak memungkinkan lah kalau tidak sholat. Semua sholat, masa saya nggak sholat? Dua-duanya, baik yang dipaksa maupun terpaksa, ada di dalamnya ruhnya atau jiwanya itu adalah riya. Ada keinginan penghargaan dari manusia, dan itu yang paling bahaya. Walaupun itu bisa menjadi sebuah proses pelatihan untuk mencapai kualitas tertinggi, mungkin orang dipaksa dulu lah. Kemudian setelah itu diciptakan satu situasi yang kondusif sehingga terpaksa harus baik, karena orang lain baik-baik, masa saya tidak baik? Tapi yang paling baik itu kan sudah biasa. Biasa itu pun ada yang lebih baik lagi. Dia sudah menemukan kenikmatan di dalam ibadah. Orang yang tidak riya pun dalam kajian dalam kajian tasawuf dikatakan, dia memang tidak riya, tapi tetap ada sesuatu yang diharap berbeda-beda. Ada orang dia ibadah kepada Allah, tapi ada sesuatu yang diharapkan karena dia ada sebuah keinginan, yaitu ingin surga. Saya ingin takut masuk neraka, takut banyak dosa, ingin dapat pahala. Sah ibadahnya, dan hadis juga memberikan sejumlah janji tentang pahala ini, tetapi ibadah yang seperti itu baru sejajar dengan bisnis, yaitu ingin dapat untung sebanyak mungkin dengan modal sekecil mungkin. Jadi dipilih mana nih yang fadilah amalnya besar, belum sampai tingkat kualitas yang tertinggi. Bahkan ada juga mungkin lebih rendah dari ini, orang melaksanakan ibadah adalah karena target duniawi, ada sesuatu keinginan sehingga perlu. Boleh dalam hal tertentu, boleh, karena ibadah itu juga bisa menjadi tawassul. Doa yang paling baik itu diawali dengan memuji Allah dulu, salawat kepada Rasulullah, baca Quran dulu, bertobat dulu, sholat dulu, zakat dulu, infak dulu, umroh dulu, haji dulu, santun fakir miskin, menyantuni fakir miskin dulu, khidmat kepada orang tua, itu tawassul dan memang dibolehkan. Untuk mendapat Nabi, orang mau bertobat kan infak dulu, syirkah dulu, kemudian mohon ampun kepada Allah sebagai tawassul.
sebagai tawasul. Tetapi belum mencapai tingkat kualitas yang terbaik. Sebab kalau orang itu ibadah dengan motivasinya adalah target dunia, begitu target tercapai ibadah bisa berhenti. Toh sudah selesai, sudah berhasil. Kalau seorang tahajud itu katakanlah ingin naik pangkat, kalau pangkat sudah naik kan selesai programnya itu. Padahal ibadah kepada Allah, berbuat baik itu dalam ajaran Islam tidak boleh terhenti karena target dunia sudah tercapai. Oleh itulah yang paling tinggi adalah dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya mendapatkan ridho Allah. Fatuba lil muhsin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas, begitu Nabi menyatakan. Dalam proses keikhlasan ini yang terbaik sampai tadi mencapai ihsan, ada teori yang dikembangkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim memberikan tafsiran terhadap sesuatu musibah, entah kerugian, entah sakit, entah celaka dan lain. Bagaimana menyikapi? Beliau membuat tingkatan. Satu, ada orang terbaik itu sabar, terima, nggak marah-marah, ya sudahlah, gimana lagi, udah tahan aja, sambil sakit juga tahan aja. Tapi yang kedua kata beliau tidak, harus ridho. Udah ridho menerima, udahlah, ini Allah baik. Yang ketiga katanya harus ikhlas. Ikhlas. Dia tidak hanya ridho tapi ikhlas. Menurut beliau lebih tinggi dari hanya sekadar ridho terima. Kalau ikhlas itu ibadah saya nih. Saya diberi musibah, diberi sakit, ya ibadah ini pada Allah, subhanahu sayang kepada Allah. Dan yang tertinggi malah kata Ibnul Qayyim adalah bersikap yang terbaik kepada Allah itu adalah syukur ketika mendapat musibah. Dan inilah yang sering dikemas oleh para sufi dengan ungkapan-ungkapan yang kita aneh ketika mendapat musibah, ketika difitnah mereka mengatakan alhamdulillah ada kesempatan, saya kifarat penghapus, Allah sayang kepada saya terus supaya ditingkatkan iman saya sehingga bertubi-tubi saya ini difitnah, disakiti, dibuka aib segala macam. Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini tingkat tertinggi. Nah, tingkat tertinggi yaitu yang dikatakan tadi liqa, merasa sudah bersatu dengan Allah. Tapi tidak boleh sikap seperti ini menjadi ekstrim, jadi manunggaling kawulolan Gusti, atau menjadi anal haq al halaj, atau yang disebut panteisme. Panteisme adalah bentuk ekstrim daripada perasaan dekat dengan Allah sebab merasa diri dengan Allah, menjadi sesat. Dan begitulah salah satu bagian dari pelajaran, kalau sudah sampai ekstrim berlebih-lebihan biasanya menjadi tidak baik. Begitu juga sikap kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi menyatakan ihsan itu adalah kamu nggak bisa merasa melihat Allah, tapi kamu harus yakin Allah selalu melihat kamu. Allah selalu melihat kamu. Ini dalam kajian tasawuf dikembangkan konsep tentang al-haya, malu, nggak sampai hati. Nah, berbicara tentang malu, kita ingat cerita klasik mengenai Umar bin Khattab yang mencoba menyapa seorang pengembala kambing yang miskin, bodoh, orang kampung, tidak tahu perkembangan. Ketika Umar bertanya, saya membeli kambing ini, Tuhan, saya tidak ada hak untuk menjualnya, ini kepunyaan majikan saya, silakan datang ke majikan saya. Bilangin aja, kambing yang aku beli itu mati, kan majikanmu pasti percaya, Tuhan, saya nggak pernah bohong. Dikeluarkan uang oleh Umar, ditaruhnya di tangan Umar, dikatakan, bilangin itu kepada majikanmu, kambing yang satu ini mati di perjalanan, majikanmu percaya, ini uangnya, kamu jadi kaya. Uang itu segera dilepaskannya, dan pengembala orang kampung itu langsung menepuk khalifah kepala negara pundaknya, dan ia membuat sebuah pernyataan yang membuat Umar langsung rebah sujud syukur. Dia menyatakan, fine Allah, Tuhan, malu kepada Allah, malu kepada Allah. Umar tercengang, spontan dia sujud syukur menyatakan, ya Allah, saya bahagia, rakyat saya miskin, tapi dia jujur tidak mau mengambil hak orang lain padahal dia sedang memerlukan dan orang lain tidak tahu. Saya bahagia Tuhan, saya bangga walaupun rakyat saat itu buta huruf, orang kampung tidak tahu perkembangan, tapi dia memiliki kejujuran, dia tidak mau mengambil hak orang lain pada saat dia sangat perlu dan orang lain tidak tahu karena malu kepadamu. Pertanyaan Umar, kata Al-Ghazali, ini yang harus dijawab oleh kita. Umar bertanya, masih adakah di akhir zaman Tuhan hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini, tidak mau mengambil hak orang lain
karena malu kepadamu. Al-Ghazali tidak memberikan jawaban dalam Ihya, cerita Umar juga tidak, karena memang itulah yang harus dijawab oleh kita. Kalau kita ingin hidup berbarakah, maka kita tumbuhkan ihsan, cinta dekat kepada Allah, malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah, nggak sampai hati untuk melanggar ketentuan Allah, karena kita tahu Allah melihat kita, Allah maha menghitung, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Tidak sampai hati untuk berbuat sesuatu yang dimurkai oleh zat yang sangat sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk memiliki kualitas keimanan, tidak hanya beriman dan berislam, tapi sampai kepada tingkat ihsan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal-adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, Quran juga menerangkan bahwa apabila ajaran Allah disampaikan kepada masyarakat, masyarakat itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama disebutnya adalah zalimul li nafsi, orang-orang zalim, tidak patuh atau hanya patuh kepada sebagian ajaran. Dan yang kedua ada orang yang muqtasid, yang patuh pas-pasan. Tapi yang ketiga adalah yang sabiqum bil khairat, mereka yang memiliki semangat kompetitif, yaitu mereka yang ihsan. Ketika sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan jumlah 17 rakaat, tentu di luar Jumat, maka kita telah mencapai kepada muqtasid, adil pas-pasan. Tapi kalau kita melaksanakan sholat kurang dari 5 waktu, kurang dari 17 rakaat, maka kita adalah zalim. Ketika dari penghasilan besar kita keluarkan 2,5%, kita adil, muqtasid, dan ketika kurang dari itu, kita berarti zalim. Tetapi yang ketiga, kalau kita sholat sehari semalam itu tidak cukup 17, tapi sampai 30 atau arba'in 40 rakaat, maka kita telah mencapai tingkat sabiqum bil khairat atau ihsan. Harta yang kita keluarkan tidak hanya 2,5% zakat, tetapi juga kita keluarkan untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah dan bantuan-bantuan lain. Kita telah mencapai tingkat ihsan itu, sabiqum bil khairat. Ketika orang lain berbuat zalim kepada kita dan kita balas dengan kezaliman yang lebih sadis, kita memang orang zalim. Tapi kalau kita proses secara hukum sesuai dengan aturan, kemudian kita telah adil. Tapi kalau kita memaafkan dan mendoakan orang itu, maka kita telah mencapai kualitas ihsan. Bisakah kita untuk berihsan dalam sikap kepada manusia? Kalau ingin mencapai tingkat kualitas tertinggi, kita harus memiliki semangat ihsan itu. Ketika orang lain menzalimi kepada kita, kita harus ingat doa kita dikabulkan. Ketika orang lain menzalimi kita, Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kelas keimanan kita. Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki semangat ihsan, kezaliman tidak pernah dibalas dengan zalim. Paling tidak dibalaskan dengan berserahkan kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dia berserah diri mohon kepada Allah, mudah-mudahan dia diberi hidayah dan petunjuk. Tentu yang contoh yang paling indah dari apa yang diajarkan tentang sabiqum bil khairat ini adalah perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita klasik tentang sikap beliau itu penting untuk terus kita hayati supaya kita jangan jadi pendendam, supaya kita tidak jadi pemarah, supaya kita tidak banyak jengkel kepada orang lain, supaya kita tidak ada keinginan untuk merugikan orang lain, tapi kita ingin menjadi orang yang selalu baik kepada orang lain. Sejak beliau datang ke Taif, ketika beliau dihujani oleh potongan-potongan besi dan batu,
Beliau tersungkur dan berdarah. Beliau masih sempat berdoa, Allahumma hadi qaumi innahum qaumul la ya'lam. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempariku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum baik. Aku adalah mereka belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah, petunjuk, supaya mereka jadi sahabatku. Tahun 9 Hijriah, 1000 orang-orang Taif menyatakan diri masuk Islam dengan kekuatan doa orang yang dizalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang sujud disiram oleh darah unta. Ketika bangun, pernyataan beliau, ya Allah, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang itu. Dia bukan penjahat, dia orang yang belum tahu aku Rasulmu. Berilah dia hidayah, petunjukmu, supaya ia menjadi sahabatku. Bukan hanya 1-2 kali, berulang kali Nabi mencontohkan kepada umatnya. Inilah seorang muslim yang memiliki semangat sabiqum bil khairat. Kepada kita juga beliau berpesan berulang kali beliau menyatakan, karena beliau ingin sekali umatnya itu adalah umat yang ramah. Umat yang diinginkan beliau itu adalah umat yang pemaaf, bukan pendendam. Beliau menyatakan, silman qata', hubungkan tali persaudaraan dengan orang manapun yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Laisal wasil bil bukafi, semangat silaturahim tidak cukup kamu hanya ulurkan tangan kepada orang lain yang ingin damai dan rukun denganmu. Beliau menyatakan, ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki 3 sikap itu, kalian akan mendapatkan keselamatan. Aku jamin kalian selamat di dunia dan selamat di akhirat, yaitu silman qata', hubungkan tali persaudaraan termasuk dengan orang yang memusuhi kamu. Wa'ti man haramak, tolong orang lain, termasuk orang-orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang lain, termasuk orang-orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. La takunu imma, jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat, saya pun melakukan hal yang sama. Kata Nabi, walakin watinu anfusakum, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Orang lain tidak berbuat baik, saya tidak akan membalas dengan ketidakbaikan. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Dan kalau kalian menjadi pendendam, kalian tidak beriman. Tinggal pilih saja. Pendendam tidak beriman. Kalau beriman, tidak mungkin dendam. Mudah-mudahan semangat ini terus-menerus menjiwai sikap kita pada saat hiruk pikuk dalam kehidupan sekarang ini yang kadang-kadang syarat dengan dendam. Kita harus menjadi pelopor, menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki semangat ihsan, sabiqum bil khairat, berlomba berpacu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan pimpinan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.